Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan kategori kecelakaan kereta api. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Remaja Anagung Sri Merapur Ramawati, Notar 2201-029, kelas TD 2.18. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api adalah bencana yang melibatkan satu atau lebih kereta api, di mana kecelakaan kereta ini sering terjadi sebagai akibat dari miskomunikasi, seperti ketika sebuah kereta api yang bergerak itu bertemu dengan kereta lain di jalur yang sama, itu akan menyebabkan kecelakaan. Seperti ketika sebuah kereta keluar dari rel saat anjlokan, atau ledakan ketel uap. Kecelakaan kereta api ini merupakan salah satu hal yang paling sering diberitakan dalam media massa. Yang kita ketahui bahwa kecelakaan itu memiliki konsekuensi. Yang pertama itu ada meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan pengertian yang berbeda di masing-masing negara. Baik, ini merupakan contoh dari kecelakaan kereta api pada tanggal 2 September 2001 di Cirebon, Pulau Jawa, Indonesia, yang mengakibatkan tabrakan antara kereta penumpang dan loko yang mengakibatkan 40 meninggal dunia. Baik, ini merupakan model penyebab kecelakaan. Ini dari Swiss dan juga organisasi dari Indonesia. Adapun kategori kecelakaan dibagi menjadi dua, yaitu eksiden dan insiden. Aksiden itu dikategorikan sebagai kategori A, di mana menyebabkan orang atau penumpang yang dimana akan mengakibatkan meninggal, lalu luka berat, dan juga kereta api yang akan disebabkan oleh anjlok atau kecelakaan di perlintasan sebidang. Lalu ada insiden, ini mengakibatkan anjlokan sarana dan tumburan sarana, lalu adanya kecelakaan barang berbahaya, gangguan sarana, rel rusak atau cacat, bangunan rusak, atau gangguan prasarana yang disebabkan dari penyebab eksternal. Baik, ini merupakan kategori kecelakaan sesuai PT KAI nomor 23, di mana dijelaskan bahwa peristiwa luar biasa hebat itu menyebabkan adanya orang meninggal atau luka berat, di mana peristiwa luar biasa ini itu akan mengakibatkan kerusakan jalanan kereta api sehingga tidak bisa dilewati minimal 24 jam. Lalu kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel atau tabrakan, kereta gerbong atau sarana lainnya yang rusak hebat karena ditabrak kereta api atau bagian langsiran, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak diduga yang akan disebabkan oleh kecelakaan kereta api tersebut. Adapun prosedur penanganan kecelakaan, yang pertama itu adalah penetapan tanggap darurat, di mana kita ketahui bahwa setiap sumber daya manusia ini adalah suatu badan penyelenggara perkeretaapian yang berkewajiban memberitahukan dengan segera apapun itu kecelakaannya yang diketahui oleh pejabat internal ataupun pejabat yang terkait. Nah, penyelenggaraan perkeretaapian ini menetapkan siapa yang berhak menetapkan kondisi darurat dan juga persyaratan yang dianggap kondisi darurat. Lalu adapun kondisi yang akan diberitahukan jika adanya kondisi darurat. Nah, siapa yang akan diberitahu tentang tingkat keparahan dari kecelakaan tersebut? Nah, yang pertama itu adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini akan diberikan informasi jika adanya korban jiwa. Lalu ada tim pelayanan darurat, kepolisian, pejabat di wilayah tempat tersebut bekerja, pusat pengendalian kereta api sesuai dengan tingkat keparahannya, pusat pengendalian kereta api di wilayah ataupun daerah yang terkena dampak, dan juga investigator. Lalu ada isi berita. Di sini menjelaskan bagaimana pemberitahuan ke rumah sakit. Jadi orang yang pertama diberitahukan itu adalah rumah sakit, tetapi
Pihak rumah sakit itu akan bergerak jika pihak kepolisian itu telah menerima laporan kecelakaan tersebut seperti waktu kejadian, lokasi, dan juga akibat terjadinya kecelakaan. Lalu adapun ini pengaturan manajemen penanganan akibat kecelakaan. Ini diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2007 pasal 125. Lalu adapun persiapan penanganan kecelakaan kereta api. Nah, dalam penanganan kecelakaan kereta api, hal yang perlu dipersiapkan itu adalah peralatan perlindung bagi petugas penyelamat. Lalu peralatan mekanik untuk evakuasi korban, lalu peralatan medis yang dilakukan oleh pihak medis, lalu ada alat komunikasi yang efektif, itu digunakan untuk kejadian-kejadian penting ya saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi. Lalu pelatihan petugas kecelakaan ini harus dilakukan dengan cara latihan simulasi kecelakaan ya, yang sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu. Lalu adapun cara mengevakuasi korban, di mana penyelamatan awal itu harus dilakukan mulai dari informasi yang telah didapatkan dari pihak-pihak berwajib. Lalu kita harus mengaktifkan bantuan sumber medis, di mana medis tersebut akan melakukan pemeriksaan awal untuk korban-korban. Jadi korban-korban ini nantinya akan digolongkan menjadi 4 prioritas, yaitu prioritas pertama itu dikategorikan untuk korban yang cedera serius atau berat. Jadi korban ini akan diberikan label merah. Lalu prioritas kedua, ini adalah korban cedera sedang yang akan diberikan label kuning. Lalu ada prioritas 3, ini merupakan korban ringan yang akan diberikan label hijau. Dan prioritas 4 ini adalah korban meninggal yang akan diberikan label hitam. Jadi evakuasi korban ini akan melalui 2 pertimbangan yang harus dipertimbangkan saat evakuasi, yaitu keselamatan pasien dan juga kecepatan transportasinya tentunya. Ini merupakan hubungan antara stakeholder dalam peningkatan keselamatan perkeretaapian. Ini yang kita lihat bahwa yang paling berpenting bertugas itu adalah pemerintah, masyarakat, dan juga penyelenggara perkeretaapian atau operator, di mana mereka ini akan berperan penting dalam peningkatan keselamatan perkeretaapian. Ini merupakan contoh tentang SOP kejadian kecelakaan kereta api. Di sini bisa dilihat dari adanya permintaan kereta-kereta penolong ya, yang akan dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Ini kita akan mengambil tindakan melalui keselamatan lalu lintasnya, korbannya, dan juga barang-barangnya. Jadi hal tersebut akan dilakukan oleh tim penolong, lalu juga pihak berwajib, dan juga pihak yang berkepentingan dalam bidang medis. Jadi hubungan antara stakeholder ini pada saat kecelakaan itu melihat dari dua bagian, yaitu kecelakaan korban jiwa dalam rentang waktu kurang dari 6 jam dan juga lebih dari 6 jam. Jadi tiap-tiap stakeholder ini dilakukan oleh bidang-bidang yang berbeda. Lalu adapun dasar kegiatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Yang kita ketahui bahwa pemeriksaan dan analisis kecelakaan ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi atau data suatu fakta peristiwa tentang kecelakaan, penyebab, dan juga akibat kecelakaan sebagai bahan analisis. Jadi dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah akan memberikan tindakan yang korektif dan juga penerapan sanksi administrasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian yang dianggap tidak benar dalam bekerja. Jadi pemerintah ini akan berdasarkan prinsip terhadap integritas, kewajiban, dan juga kerahasiaan dalam melaporkan suatu kasus. Lalu ada pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa KNKT itu merupakan bidang pengawasan pemerintah
atas penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan dalam prasarana dan juga sarana kereta api. Jadi ini didasarkan oleh terjadinya kecelakaan yang didasarkan oleh adanya laporan, lalu adanya juga laporan dari media informasi, masyarakat maupun pihak-pihak yang terdapat di lokasi tersebut. Jadi setelah diberikan informasi itu, kita harus melakukan tahapan persiapan, pelaksanaan dan juga pelaporan yang ditugaskan oleh KA Nasional kepada Balai Teknik dan juga pemeriksa analisis kecelakaan yang bertanggung jawab ya, itu di bawah Direktur Jenderal. Jika kecelakaan itu terdapat korban yang meninggal dunia ataupun korban yang cukup lumayan banyak atau luka-luka yang berat. Jadi tujuan dari pemeriksaan analisis kecelakaan KA ini itu bertujuan untuk menemukan informasi sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi tujuan pemeriksaan ini tuh kita harus menemukan informasi, data, fakta, suatu kejadian atau peristiwa tentang kecelakaan tersebut. Jadi nanti akan dilakukan identifikasi penyebabnya dan juga akibatnya yang akan dilakukan pelaksanaan tugas pemerintah berupa tindakan korektif dan juga penerapan sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang berwajib. Jadi pemeriksaan dan analisis kecelakaan ini dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara prasarana dan juga penyelenggara sarana. Nah, kecelakaan kereta api ini pasti disebabkan oleh adanya kondisi prasarana yang dikatakan tidak layak operasi. Jadi kondisi sarana juga yang tidak layak operasi juga menyebabkan terjadinya kecelakaan ya. Lalu kesalahan dan kelalaian pengoperasian kereta api. Kesalahan dalam pengoperasian prasarana kereta apian lalu bisa disebabkan oleh adanya bencana alam, kerusuhan sosial, lalu ada sabotase, pembajakan atau terorisme, ataupun tabrakan kereta api dengan mode lain seperti entah itu mobil, motor, ataupun faktor-faktor lainnya. Jadi kecelakaan kereta api ini akan mengakibatkan gangguan operasi dalam pergerakan kereta api tersebut, lalu ada kerusakan sarana maupun kerusakan prasarana, lalu akan menyebabkan adanya korban jiwa dan juga kerugian harta benda milik masyarakat yang mungkin saja terkena dampak dari kecelakaan tersebut. Jadi pemeriksaan dan analisis kecelakaan ini harus dilakukan oleh yang kita ketahui bahwa analisis kecelakaan ini dilakukan oleh penyelenggara prasarana dan juga sarana kereta apian, di mana ruang lingkup ini dilihat dari prasarana, sarana, lalu lintas dan operasi kereta api, sumber daya manusia, dan juga faktor eksternal. Jadi pemeriksaan pendahuluan perkeretaapian ini dilihat dari informasi faktual atau bukti-bukti yang didapatkan. Jadi setelah dilakukan pendahuluan pemeriksaan ini, maka akan diberikan pemeriksaan lanjutan terhadap kecelakaan kereta api ini, entah itu pengumpulan data, keterangan informasi, dan juga analisis kecelakaan yang akan dilakukan selanjutnya. Kenapa kita harus melakukan analisis kecelakaan KA ini? Jadi tujuannya ini pasti untuk menemukan informasi, data maupun peristiwa dari kecelakaan tersebut. Lalu ini merupakan alur informasi pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api. Jadi dilihat dari gambar pertama itu adanya kejadian kecelakaan. Jadi dari kejadian kecelakaan tersebut akan dilaporkan kejadiannya, lalu dikumpulkan data faktualnya. Setelah dikumpulkan data-data informasi dari wilayah setempat ataupun masyarakat, media informasi segala macam, lalu akan dilakukan analisis, di mana analisis tersebut itu akan mempertimbangkan bagaimana keselamatan dalam penyelamatan maupun pengumpulan laporan dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, setelah itu, maka akan dilakukan evaluasi kecelakaan. Entah itu kita harus melakukan
pertimbangan atau penyelamatan terhadap keretanya tersebut, ataupun korban-korban jiwanya, dan juga kerugian-kerugian yang akan disebabkan. Setelah itu, kita harus meningkatkan adanya peningkatan keselamatan yang akan dievaluasi oleh pihak-pihak yang berwenang tentunya untuk meminimalisirkan kejadian kecelakaan akan terulang kembali terjadinya. Ini merupakan data kecelakaan kereta api yang diperoleh oleh Ditjen Perkeretaapian ini sekitar 9 tahun. Ini dari tahun 2010 hingga 2018, di mana dijelaskan ini ada uraian seperti korban jiwanya, entah itu meninggal dunia, luka berat, luka ringan, maupun luka sedang, lalu bagaimana jenis kecelakaannya, entah itu tabrakan kereta api dengan kereta api lainnya, anjlokan, terbakar, ataupun faktor-faktor lainnya. Ini merupakan jumlah kecelakaan KA yang dikumpulkan oleh Ditjen Perkeretaapian selaku regulator faktor normalisasi yang dijelaskan per kilometer tempuhnya. Jadi ini data dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang selaku penyelenggaraan perkeretaapian. Jadi ini datanya dari tahun 2007 hingga 2018 yang dijelaskan bahwa grafik ini mendeskripsikan kondisi bentuk kecelakaan perkeretaapian Indonesia yang secara umum ini dilakukan adanya jumlah kecelakaan, lalu ini merupakan kilometer tempuhnya dan juga rate of accident-nya. Ini merupakan data kecelakaan perlintasan sebidang yang contoh-contoh data kecelakaannya. Ini dari tahun 2014 hingga 2018. Ini dijelaskan adanya jumlah kecelakaan di perlintasan ya. Ini ada perlintasan yang dijaga maupun perlintasan yang tidak dijaga. Lalu ada juga dikategorikan di korban jiwanya. Ini ada yang meninggal, luka berat maupun luka ringan. Jadi dijelaskan bahwa kecelakaan ini rentan tahun 5 tahun ini itu diketahui bahwa terjadinya kecelakaan pada perlintasan yang dijaga ini sekitar 205 dan perlintasan yang tidak dijaga ini sekitar 1174. Jadi bisa kita ketahui bahwa kecelakaan ini lebih banyak disebabkan oleh perlintasan yang tidak dijaga. Ini merupakan contoh ataupun kasus-kasus kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di perlintasan sebidang. Jadi ini ada beberapa kerugian-kerugian yang disebabkan maupun dampak yang akan terjadi jika adanya kecelakaan kereta api. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan saya ucapkan terima kasih.